Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Percaya. Pertempuran 10 November 1945 adalah peristiwa perang yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini dipicu oleh kedatangan sekutu yang dinilai sebagai ancaman oleh rakyat Surabaya karena ditunggangi oleh Belanda. Rakyat Surabaya memandang kedatangan sekutu sebagai upaya Belanda dalam menguasai kembali wilayah Indonesia yang baru saja merdeka. Hal ini mendorong terjadinya pertempuran 10 November untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lantas, bagaimana sejarah dari peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya? Pertama ada latar belakang. Peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya terjadi tepat beberapa bulan setelah Indonesia merdeka. Peristiwa ini dipicu oleh kemenangan pihak sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Pihak sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Republik Cina, Kerajaan Inggris, Uni Soviet, Prancis, dan Belanda melakukan perundingan dengan Jepang di kapal USS Missouri, Teluk Tokyo pada 2 September 1945. Perundingan ini menghasilkan kapitulasi Jepang yang berisi penyerahan Jepang tanpa syarat kepada pihak sekutu. Perundingan ini sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Namun, kapitulasi Jepang juga mengatur mengenai penyerahan tawanan sekutu oleh Jepang dan penangkapan pasukan Jepang yang dinilai sebagai penjahat perang. Atas dasar ini, pihak sekutu kemudian menugaskan tentara Inggris besar bernama Allied Forces for Netherlands (AIDES) atau AFNE untuk melakukan penjemputan tawanan sekutu dan menangkap tentara Jepang yang masih berada di Indonesia. Namun, pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadier Malabi turut membawa Netherlands Indies Civil Administration atau NICA sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Belanda. Pasukan sekutu dan NICA tiba di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Kedatangan sekutu ini kemudian memicu kemarahan rakyat Surabaya karena dinilai ditunggangi oleh Belanda. Rakyat Surabaya menilai kedatangan sekutu adalah salah satu upaya Belanda dalam menguasai kembali wilayah Indonesia. Hal ini karena Belanda pada saat itu masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, pada tanggal 19 September 1945, pada insiden bendera di Hotel Yamato memicu konflik antara rakyat Surabaya dan tentara Belanda atau sekutu. Peristiwa ini menyebabkan penolakan rakyat Surabaya terhadap kedatangan sekutu dan NICA, yang berujung pada bentrokan dan kematian Brigadir Malabi. Sekutu kemudian mengeluarkan ultimatum untuk meluncurkan persenjataan rakyat Surabaya. Pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Malabi turut membawa Netherlands Indies Civil Administration atau NICA sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Belanda. Pasukan sekutu dan NICA tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Kedatangan sekutu ini kemudian memicu kemarahan rakyat Surabaya karena dinilai ditunggangi oleh Belanda. Rakyat Surabaya menilai kedatangan sekutu sebagai salah satu upaya Belanda dalam menguasai kembali wilayah Indonesia. Hal ini karena Belanda pada saat itu masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, pada 19 September 1945, pada insiden bendera di Hotel Yamato memicu konflik antara rakyat Surabaya dan tentara Belanda atau sekutu. Peristiwa ini menyebabkan penolakan rakyat Surabaya terhadap kedatangan sekutu dan NICA yang berujung pada bentrokan dan kematian Brigadir Malabi. Sekutu kemudian mengeluarkan ultimatum untuk meluncurkan persenjataan rakyat Surabaya. Berikut tokoh pertempuran 10 November 1945. Pertama, Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Suryo, Gubernur Jawa Timur pertama setelah kemerdekaan, berperan penting dalam pertempuran 10 November 1945 yang membangkitkan semangat rakyat Surabaya melalui pidatonya pada 9 Oktober untuk melawan pasukan sekutu dan NICA. 2. Bung Tomo berperan dalam pertempuran 10 November melalui orasinya yang disiarkan melalui radio pada 10 November. Bung Tomo menyerukan seluruh rakyat Surabaya untuk melakukan serangan balik melawan pasukan sekutu dan NICA. Selain itu, Bung Tomo juga berperan dalam merebut persenjataan dari pasukan Jepang di gedung tua Panti Asuhan Don Bosco.
3. Maijen Sungkono. Mayor Jenderal TNI Sungkono adalah Komandan Badan Keamanan Rakyat yang memimpin langsung pertempuran 10 November di Surabaya. Maijen Sungkono berperan dalam menyatukan seluruh kekuatan rakyat Surabaya, dari mulai Tentara Keamanan Rakyat Pemuda Republik Indonesia. 4. Maijen Mangundiprojo. Mayor Jenderal Raden Muhammad Mangundiprojo adalah pimpinan Tentara Keamanan Rakyat yang berperan dalam pertempuran Surabaya, yaitu pembentukan Badan Keamanan Rakyat serta operasi pengambilan dana di Bank OS Komto. Kelima, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pemimpin agama yang berperan dalam pertempuran 10 November. Salah satu peran dari Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada 22 Oktober 1945.